Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Politik Hukum. Adapun Politik Hukum, menurut etimologis, Politik Hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, yaitu Rechtspolitik yang terbentuk dari dua kata, yaitu Recht dan politik. Recht sendiri artinya adalah hukum, dan politik adalah beleid atau kebijakan. Jadi, Rechtspolitik dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Menurut terminologis, Sacipto Raharjo menjelaskan politik hukum adalah merupakan aktivitas memilih dengan cara yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kemudian Mahfud MD menjelaskan arti politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Kemudian Sudarto memberikan penjelasan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Tujuan dari politik hukum menurut Imam Shawkani ada dua, yaitu yang pertama sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Yang kedua, untuk membentuk, menyusun, dan menetapkan sistem hukum nasional yang akan berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam tugas politik hukum ini akan saya kaji terhadap landasan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan dari undang-undang ini yaitu terdapat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang tidak diterima oleh salah satu pihak. Yang kedua, mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi mengenai hak-hak pekerja atau buruh perseorangan yang belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial. Ketiga, untuk memberikan pelayanan masyarakat, khususnya kepada masyarakat pekerja buruh dan pengusaha dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Adapun lembaga atau pejabat pembentuk undang-undang ini adalah pemerintah dengan DPR RI. Materi muatan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdiri dari 8 bab dan 125 pasal, di mana pada bab pertama mengenai ketentuan umum, yaitu termuat pada pasal 1 dan pasal 5. Kemudian pada bab 2 mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu termuat pada pasal 6 sampai dengan pasal 54. Pada bab 3 membahas mengenai pengadilan hubungan industrial, yaitu termuat pada pasal 55 sampai dengan pasal 80. Pada bab 4 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu termuat pada pasal 81 sampai dengan pasal 115. Pada bab 5 mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana, yaitu termuat pada pasal 116
sampai dengan 122. Pada bab 6 mengenai ketentuan lain-lain, yaitu pada pasal 123. Pada bab ke-7 mengenai ketentuan peralihan, yaitu pada pasal 124. Dan pada bab 8 yaitu tentang ketentuan penutup, yaitu pada pasal 125. Kejelasan rumusan dari undang-undang ini dapat kita lihat pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana pada pasal ini termuat isi pasal yaitu dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada penjelasannya, ayat ini disebutkan telah cukup jelas. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.